ho, ho. Pemerintah menetapkan jika hari ini adalah tenggat waktu bagi seluruh daerah untuk menentukan kenaikan UMP tahun 2026. Tercatat, sudah ada 11 wilayah yang telah menetapkan besaran UMP 2026. Rancangan UMP terbaru memuat kebijakan Dewan Pengupahan Daerah berhak memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Meski demikian, sejumlah daerah berhak menentukan indikator masing-masing. Berapa saja besaran UMP masing-masing daerah? Apakah ada perubahan signifikan usai munculnya indikator kebutuhan hidup layak? Ikuti perkembangan beritanya dalam Detik Sore. Masih membahas soal UMP, Detik Sore akan membahas informasi terbaru dan hitung-hitungan UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah menggelar rapat bersama Bupati Wali Kota untuk membahas upah minimum provinsi dan kabupaten kota 2026 di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja. Dalam rapat tersebut, disebutkan jika besaran UMP akan diumumkan pada hari ini. Benarkah UMP Jogja akan mengalami peningkatan signifikan? Simak laporan jurnalis Detik Jogja selengkapnya. Kiprah Indonesia di SEA Games 2025 mencatat sejarah baru. Kontingen Merah Putih berhasil meraih prestasi terbaik dalam 30 tahun terakhir. Salah satu momen paling gemilang datang dari sektor bulu tangkis ganda putra. Reza Pahlevi dan Sabar Gautama berhasil merebut medali emas usai menaklukkan pasangan Malaysia di final. Menariknya, Reza tampil sebagai atlet non-pelatnas PBSI. Bagaimana Reza menyiapkan diri untuk berlaga di SEA Games 2025? Apa saja tantangan yang dihadapi sebagai atlet non-pelatnas? Temukan jawabannya bersama Reza Pahlevi dalam segmen Sunset Talk nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Laya Lia. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ayah, ini menurutku bener gak sih? Oke. Asik. rasanya ya. Ini sampai 1 jam ya? Ternyata ini lagu yang 1 jam ya. Intro 1 jam. Itu 1 jam. Selamat sore Detikers, selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kali ini bersama gue Afif Farhan dan Laya Lia. Jambulnya. Katanya soalnya gue disuruh colek jambu loh. Ini 2 jam tadi berdiriinnya. Oh, oke, sorry. Gak apa-apa, makanya kena bando lagi. Gak apa-apa lah Bando ya. ya ampun. Tapi Detikers, hari ini kita punya banyak sekali informasi-informasi yang seru Betul. ya. Kita ada bintang tamu juga yang seru. Tetapi sebelum itu Ada yang seru banget detik ini juga. sekarang juga karena Sekarang lagi ada live di Kejagung, ada Presiden Prabowo yang mendatangi Kejaksaan Agung Detikers. Betul. Dan juga Menghadiri kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan juga Yes. ini penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara. itu katanya 6,6 triliun. Nah, Ayo. lu belum pernah lihat kan uang sebanyak itu? Komanya aja belum. Nah, gue juga tadi gue sempat nonton ya, di mana itu di belakang Jaksa Agung tuh uang-uang tumpukannya, gue kayak banyak banget loh itu yang dikembalikan untuk negara ya. Gitu, Uang untuk kita negara. itu. Oh iya. Itu kalau bisa beli cilok sampai 7 turunan nggak bisa habis tuh. Kagak bisa mandi dah lu pakai cilok tuh. Langsung aja Detikers, kita terhubung di Kejagung saat ini juga. Silakan. Oh belum, lagi disiapin. Oke, kalau gitu gue udah nahan bando gue dari tadi. nih. Iya, gue masih tetap senyum loh dari Iya. tadi ya. Tapi memang hari ini banyak yang seru, termasuk berita ini juga datang tiba-tiba ya, tadi baru banget gitu. Jadi informasinya masih panas-panasnya. Mungkin kalau ada yang ada di sekitaran Kejagung nih pasti lagi macet-macetnya Iya, nih, lagi lagi macet diamankan banget. nih. Karena ya itu penyerahan mengikuti 6,6. program relokasi sebanyak Ini dia. 1.465 orang, 65 KK. 3. Telah menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk merelokasi penduduk kawasan TNT. 4. Telah melakukan relokasi penduduk tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektar. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,
Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum menghadiri laporan ini, saya sampaikan tidak lupa saya mengucapkan apresiasi yang rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian, lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden. Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, sejahtera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om, nama budaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Untuk itu kami mengundang Menteri Pertahanan untuk mengambil tempat, Menteri Kehutanan, Kepala BPI Danantara, Menteri Keuangan, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Jaksa Agung untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tempat di depan menyaksikan prosesi rangkaian penyerahan. Penyerahan laporan capaian 4 juta hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Pertahanan. Penyerahan uang hasil rampasan negara sebesar 4,2 triliun lebih dan uang hasil penagihan denda administratif sebesar 2,3 triliun lebih dari Jaksa Agung bersama Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469 rupiah 74 sen. Penyerahan
penyerahan hasil penertiban kawasan hutan konservasi oleh Satgas PKH seluas 688.427,27 hektar kepada Menteri Kehutanan. Dan penyerahan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5 seluas 204.575,383 hektar diserahkan Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada Kepala BPI Danantara. Kemudian diserahkan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Prosesi selesai, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor S.T. Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adrian Syah, Jaksa Agung Muda Intelligence Saudara Reda Mantovani, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Investasi Danantara dan Menteri Investasi Saudara Ruslan Perkasa, lengkapnya. Juga COO Danantara hadir Saudara Doni Oskarya, para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mungkin tidak tercatat. Saudara-saudara sekalian, para ketua, wakil ketua, anggota, pengarah dan pelaksana satuan tugas penertiban kawasan hutan, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan dan rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saudara-saudara sekalian, oh ya, di sini hadir juga beberapa pimpinan. Kepala Badan Informasi Geospasial, Profesor Muhammad Aris Marfai, Kabares Krim Polri, Komjen Polisi
Syahhardianto. Wakil Jaksa Agung RI PLT Profesor Asep Nana Mulyana. Jaksa Agung tadi sudah Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adiansyah. Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto. Jaksa Agung Muda Perdata Saudara Narendra Jatna. Itu dia tadi suasana di Kejagung Detikers ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa ini juga ya dibaca di Detik News karena akan di running beritanya. Dan sekarang gue izin dulu mau ke Jagung ya. Mau ngambil satu plastik. Oh, lumayan sih ya. Uang lu sebenarnya kan itu kan ada di situ ya. Iya, betul. Ya, pink semua tuh ya. Pajak. Tapi ini gue juga baru sih melihat 6T gitu. Dan tadi juga udah disebutkan kan angka nominalnya nih, nominalnya jelasnya keriting bener tuh nominalnya. 6 triliun 200 690 6 sekian triliun lah. 600 iya itu udah susah tuh baca tuh. Susah banget. Bahkan tadi juga diserahkan ininya kan apa namanya lahannya kan berapa hektarnya iya, juga. hektar ya. Katanya ini nggak seberapa sama bayaran kalian tahu. Bayaran kita Detik Sore ya iyalah kita pakai dolar Zimbabwe bayarnya. Kayak berat yang banget. kalau yang banyak iya, yang nominal banyak, yang kalau jatuh di jalan juga orang nggak apa-apa. Gak apa-apa, beli es krim 12 triliun kalau nggak salah. Nggak peduli banget itu. Udah inflasi banget itu. Nanti Kars ngomong-ngomong soal ya karena kita tahu kan karena ya bencana di Sumatera kemarin ya itu kan juga salah satunya disebabkan karena hutannya mulai menggundul. Betul. Begitu kan. Tapi memang terlepas dari itu, Detikers juga pasti tahu betul kalau di akhir tahun ini cuacanya lagi ekstrim banget ya, lagi hujan-hujan banget. Tidak menentu bahkan. Bener tidak menentu. Hari ini kayak panas deh. Hari ini Seharian panas. Nah kemarin malam itu angin kencang banget. Jadi iya, gua baru sempet banget hujan, gue iya. parkir mobil, itu kencang banget sih. Sampai gue agak terbang dikit lah. Tapi beneran ini kencang banget. kencang banget, Walaupun kencang ya banget. terbangnya enggak ya. Iya Bang. Cuman kencang banget. Dan Jadi emang me- harus hati-hati. Dan memang Detikers ini juga BMKG nih, Ayah juga BMKG ini merilis peta potensi banjir di jalur mudik Nataru 2025-2026. Nah ini penting banget Ini nih. penting banget. BMKG ini merilis potensi banjir pada jalur mudik di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Peringatan dini ini masih peringatan dini ya. Iya. Peringatan dini ini berlaku selama peringatan Natal mulai 21 sampai 31 Desember. Wilayah di Pulau Sumatera dan Bali diperkirakan tidak berpotensi banjir kategori tinggi. Namun beberapa wilayah di Pulau Jawa akan mengalaminya, terutama di Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang mana Desember ini memang diperkirakan sebagai waktu puncak musim hujan. Nah di Pulau Jawa ini Jakarta ini berpotensi rendah, Bogor menengah, Bandung rendah, Cirebon menengah tinggi, Semarang rendah menengah, Solo rendah, di Yogyakarta rendah, Surabaya aman tapi berpotensi rendah dan juga Malang rendah. Gitu Nah, Detikers. jadi kamu cek deh ya kalau misalnya Nataru kali ini liburannya kemana, nah itu harus diperhatikan ya kira-kira bagaimana cuaca di kota tersebut. Harus siap-siap deh ya. Bahkan ini juga berarti kalau lu pulang kemana nih Nataru ini? Nataru tetap di Jakarta. Tetap di Iya, Jakarta. tetap kerja, piket. Tetap bekerja. Oh luar biasa loh ya dedikasi tinggi. Iyalah setahun gua antar kerja gak berhenti. Dari 31 Desember sampai 1 Januari. Itu keterlaluan ya BU-nya ya. Ketahuan banget BU-nya. Tapi kalau misalnya Nataru tuh kan pasti nggak lengkap dengan yang namanya kembang api biasanya ya. Ya kan? Firework. Betul, udah pasti tuh kalau kumpul-kumpul keluarga barbekyuan gitu kan, terus kembang api. Tapi harus diganti untuk kali ini. Oh begitu. Tahun ini di beberapa daerah memang ada larangan-larangan untuk menyalakan kembang api maupun petasan bahkan ya. Dan salah satunya adalah di Ancol. Jadi di Ancol ini tak ada pesta kembang api, tapi diganti dengan doa bersama. Karena kan kita sama-sama tahu ya kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang Ancol Taman Impian ini mengumumkan untuk meniadakan pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun baru 2025-2026. Dan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas atas bencana yang melanda sejumlah wilayah seperti Sumatera. Jadi kalau kamu adalah yang biasa tiap tahun nyari kembang api ke Ancol nih, nggak akan nemu di sana. Iya. Di sana nemunya semua teman-teman sedang berdoa bersama. Tapi walaupun gak ada kembang api nih ya, Ancol tetap memastikan rangkaian acara malam tahun barunya tetap ada, tetap berlangsung. Salah satunya adalah konser Peduli Sumatera di Pantai Karnaval Ancol yang disiarkan langsung melalui program Gempita ya. Dan juga nanti akan ada Dewa 19, ada Elo, ada Hello Band, ada 5 Minutes. Nah, Rame. jadi kalau lo tahun baru kan
kerja nih Iya. siangnya ya. Oh, malamnya bisa Malamnya nonton. bisa lah, liburan sedikit lah ya. Dan juga ada konser New Palapa di Pantai Festival juga tetap digelar. Jadi nanti di sana nggak cuma konser tapi balik lagi tetap pada doa bersama. Pada doa Gitu. bersama. Ya walaupun nggak ada kembang api, kembang tahu ada lah ya. Kembang tahu kenyang dong. Kembang Tapi tahu anget sih, enak ya malam-malam makan kembang tahu. Iya, masih ada nggak sih kembang tahu zaman sekarang? Ada lah ya. Iya, sama kembang desa kan lo makannya. Nah itu dia makanya. Dan juga ada Tikers ini Nataru ini juga apa liburan tahun baru juga kan kabarnya kemarin udah sempat dibahas nih ya Detik Iya. Sore. Kalau misalnya Bali katanya sepi begitu Betul. kan. Dan wisatawan tuh rame ke Jogja. Nah nanti kita nih ada langsung sama jurnalis Detikcom di Yogyakarta untuk melihat situasi terkini. Tetapi memang sudah dikabarkan kalau 371.000 kendaraan masuk Yogyakarta Waduh. selama libur Natal dan Tahun Baru. Emang rame sih. Pasti karena kan juga Jogja salah satu daerah yang memang merayakan Natal ya. Iya. Jadi karena perayaannya memang pasti Oh iya, cukup benar-benar. besar di sana. Pada mudik ya? Pada orang-orang. mudik dan mungkin juga bahkan udah ada yang niat untuk merayakan malam misa ke sana mungkin. Jadi memang udah pasti banyaklah kendaraan-kendaraan yang sudah berpindah tempat sekarang ada di Yogyakarta. Di Jogja. Ini kepolisian daerah istimewa Yogyakarta mencatat sebanyak 371.241 kendaraan telah memasuki wilayah provinsi itu hingga hari keempat operasi Lilin Progo 2025 di momen libur Natal dan Tahun Baru. Polisi mengatakan pergerakan masyarakat di Yogyakarta sangat tinggi dan salah satu polisi tempat Ihsan mengatakan data tersebut diperoleh dari pemantauan kamera CCTV Smart Province yang tersebar di 8 titik perbatasan DIY dengan Jawa Tengah. Dia menjelaskan dari seluruh pintu masuk tercatat sebagai titik terpadat dengan 111.000 111 gue gimana baca 6 triliun ya ini aja susah. 111.339 kendaraan. Disusul di Simpang Kikis Johalonang sebanyak 84.929 kendaraan Detikers. Benar. Jadi memang ya kalau misalnya lagi liburan ke Jogja sabar-sabar. Sabar-sabar, alon-alon asal kelakon kan. Kalau nggak usah kelakon. Nah masalahnya yang pindah ke Yogyakarta bukan orang Jogja nih, Iya pasti sih. agak susah kesabaran ya. Iya, Apalagi kalau sabar-sabar. memang berlibur ke sana Hmm. atau mungkin kayak ke transportasi umum masih ada mungkin ya, tanggal-tanggal segini masih bisa dicari kali tiketnya ya. Kayaknya udah mulai susah juga deh ya. Udah Biasanya kereta habis tuh ya. udah habis sih. Paling Udah habis sih, harganya Go-Show juga harganya mungkin mahal ya. Iya sih, ya gimana ya. Jadi kalau mungkin kamu adalah liburan yang pakai mobil gitu ya, road trip ya berarti kuncinya sabar. Sabar. Alon-alon asal kelakon. Ojo lali. Ojo lah. Ojo ke susu. Gitu ojo aja semuanya. Ojo Berarti aja itu semua. doang. Ada apa lagi ya, Viv? Tebis itu juga, ini juga kalau tadi Jogja terus kalau di Bogor ini sudah 19.000 kendaraan melintasi puncak Bogor jelang libur Natal ya. Udah rame juga nih Bogor nih ya. Dan di Sudah. Bogor juga ada, ingat Detikers ya, ada rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way. One way biasa diterapkan apabila kendaraan di exit tol Ciawi sudah mencapai 3.000 kendaraan. Wah hitungnya capek tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Dua. Sampai ngantuk lah pokoknya. Iya. Lo pikir kayak ngitung domba, mau tidur. Enggak Domba- dong. domba yang ya. tersesat lagi. Ya Detikers ini juga kalau misalnya mau ke puncak kayak imbauan dari kami adalah jangan lupa ngecek ini ya NTMC. Biasa tuh kan ada informasi Oh, kan. iya, benar. Entah itu kayak tadi kan sistem satu arah atau mungkin buka tutup jalur. Iya, itu pasti sih. Belum lagi kalau diganti jalurnya ini nih yang PR Oh iya benar. biasanya. Udah gitu ntar masuk alternatif ya. Jalur alternatif. Jalur alternatif ya macet lagi, nambah Macet lagi lagi. waktunya. Jadi mungkin lebih baik di rumah aja sih. Gak Iya sih. usah lah. Iya Gak sih, usah benar. kemana-mana. Kalau enggak liburnya ditabung. Benar. Nanti mungkin kalau misalnya orang-orang udah pulang kita baru liburan. Kita baru liburan. Tapi Kemana ya? gue tahun baru di Jakarta sih kayaknya. Masih Tapi- kerja apa libur? Libur kan? Libur sih harusnya. Atau enggak mungkin gue akan kembali ke Bandung bertemu keluarga. Walaupun Bandung Iya, iya. juga penuh banget gue yakin. Iya setiap tahun kayak gitu kan pasti kan. Iya jadi ya memang di rumah aja. Tidur Sama gue juga. solusi sih. Itu menurut betul. Gue mau me time. Halo Afif, kamu keren banget gitu. Kayak gitu kayak gue bikin self reward gue. lah. Oh kayaknya tahun baru ini Healing. kali. Tahun baru ini adalah menyiapkan Nah, resolusi. gue udah nyiapin resolusi untuk 2045. Kan menuju Indonesia emas kan. Oh oke. Yang sebenarnya sudah lu tulis dari 2012 kan? 10. Resolusi gue sih rasanya ada beberapa yang itu lagi ya. Belum lagi. Nggak kerasa kan ya tiba-tiba Bener. 2026 kan. Aduh Gue bahaya. kayak kemarin baru SMP deh kayaknya.
Itu kayaknya kejauhan sih. Kelebihan Mas, mundur dikit Mas. Maju dikit. Kayak dulu gue masih ngerasain SD jajan 25 perak sih gue dulu. Oh, lo setua itu? Lo setua itu ternyata? Enggak, SD kan 95. Enggak ya, Irma gak ngerasain kayak gitu kan? Jangan ngajak-ngajak orang. Dulu jajan berapa ya? Ingat gak? SD? Gue gak ngerasain yang perak-perak gitu. Aku ngerasain lagi 25 perak, 50, 100. Gue gak ngerasain, gue... Dulu tuh kalau gak salah mie goreng itu 100 deh. 100 perak. Gue 100 udah permen sih, gue gak ngerasain perak-perak begitu. Ada 25 perak, 50 perak, terus kalau misalnya 1000 tuh gede banget rasanya. Kayak wah ini banget lah bisa ke, belum ada Alfamart ya, lupa. Bisa ke warung lah. Bisa ke warung ya? Tapi setiap panggung perbedaannya. Ya kita ada tikers lah pokoknya dicek kembali kalau misalnya mau liburan. Jangan lupa juga baca Detikcom juga Ayah. Betul. Karena Detiknya juga pasti Lengkap ngeberitain ya. lengkap banget di situ lah. Atau mungkin kalau kamu udah bingung mau ke kota mana di Indonesia, mungkin agak geser ke luar negeri. Wih sedap. Perayaan-perayaan Natal di dunia juga banyak, jangan salah lagi. Karena nanti sebenarnya kita juga akan kasih tahu perayaan di Jepang akan seperti apa. Oh, iya. Tapi gue spill dikit nih di beberapa negara lain, kayak di Australia, ini biasanya ya identik dengan bermain kriket bareng sama keluarga. Ya di rumah sebenarnya kan. Ya. Gitu. Terus juga kalau di Finlandia ini ke kuburan kayak di Indonesia ya. Oh iya, ziarah. Ziarah ya. Ziarah. Ziarah. Terus kalau di Denmark membuat dekorasi buatan sendiri. Kalau ke Venezuela lo harus pakai sepatu roda katanya. Dari Jakarta? Iya. Jauh juga ya. Lewatin Bogota, Kolombia, terus ke Meksiko lah, Grande. Jauh juga. Nah nanti di Jepang kita cari tahu karena katanya kalau di Jepang tuh ada ciri khas sendiri gitu, di mana ada makanan-makanan khusus lah yang mereka selalu siapkan menjelang Natal, tahun baru. Oke, tapi itu nanti kita simpen buat Sunset Talk Yes. Detikers ya. Abis ini kita Betul. break dulu, jangan kemana-mana karena abis ini kita langsung terhubung dengan reporter Yogyakarta untuk menginformasikan situasi apa di sana. Jadi jangan kemana-mana Detikers, stay tune di Detik Sore. Enggak cuma Hore. Alon-alon. Welcome back di Detik Sore. Enggak cuma hore. Ini beneran gak hore-hore Detikers. Akhirnya UMP Jakarta diumumkan ya. Alhamdulillah. Akhirnya ya ini adalah Akhirnya penantian diumumkan. panjang untuk teman-teman yang menantikan angka ini berubah setiap tahunnya. Setiap tahunnya, dan tahun ini akhirnya naik sebesar 6,17%, atau sekitar 333.115 rupiah. Menjadi sekarang UMP Jakarta itu 5,7.029.876 rupiah. Hal ini sudah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta Pusat baru banget tadi hari Rabu ini. Baru banget ya, tadi jam 3 sore ya. Jadi kalau misalnya kamu yang dari kemarin mungkin sedang memperjuangkan kenaikan upah ini, akhirnya sudah terjadi dan keluarlah angka ya yang tadi sudah Afif sampaikan. Ini sebenarnya memang lumayan mempengaruhi banyak hal karena sekarang tuh semua mahal ya Afif ya. Iya, semua tuh naik. Semua tuh naik harganya. Tukang bubur aja naik haji. Nggak salah sih yang itu ya. Pokoknya semua naik, tapi ya kita sebagai apa ya, sebagai masyarakat harus pintar-pintar juga sih. Maksudnya kita bisa berinvestasi ya kan, kita bisa menabung atau bisa cari side hustle untuk menambah penghasilan. Karena ya beginilah namanya kehidupan guys. This is life. Wow, berat ya. Boleh matiin lampu gak gue mau curhat? Jadi memang besaran upah ini juga diklaim hasil kesepakatan ya yang telah dicapai bersama dari pemerintah daerah, terus juga pengusaha, serikat pekerja. Pokoknya lengkap deh semua di kabupaten dan kota. Akhirnya keluarlah angka tersebut gitu. Jadi buat kamu yang awal tahun nanti gajinya naik, selamat. Selamat, tahun baru gaji baru. Betul, walaupun pasangan belum baru, rumah juga belum baru. Kendaraan belum baru, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nominal gaji dulu yang baru ya. Mulai gaji yang baru. Nah kita langsung geser aja nih Ayah. Kita ke Yogyakarta sesuai janji kita tadi. Kita mau lihat seperti apa sih suasana di Yogyakarta. Apa bener rame seperti yang di medsos-medsos itu. Ayah pasti lihat juga kan. Aku lihat, bener nggak coba Yang ada rame banget 300.000
mobil iya, itu coba kita udah masuk hitung ya. bersama-sama nih. Kita langsung kita itu bersama-sama bersama jurnalis di Jogja ada Aji Rinepta. Selamat sore Aji. Hai Aji Gondes. Halo, selamat sore, Detikers, Afif dan Ayah. Apa kabar Aji? Apa kabar Aji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Afif, Ayah, apa kabar? Alhamdulillah. Baik Api dong. tenan Ji. Apa-apa. Aji apa bener di sana udah 300.000 kendaraan? Kayaknya masih sepi nih di Iya, di belakangnya nih. belakangnya baru satu. Tuh, baru satu lewat tuh. Belum lagi tuh. Emang benar udah 300.000 kendaraan nih Aji? Kalau kepadatan macet itu sebenarnya ada di jam-jam khusus ya, Afif dan Ayah. Sore ini sebenarnya kalau kita melihat di Malioboro itu ada beberapa kepadatan memang. Saat ini saya berada di depan kantor Gubernur DIY, yang mana kantor Gubernur ini belakangan menjadi primadona untuk foto-foto gitu Ayah dan Afif. Wow. Tapi memang belakangan ini Aji bisa dilihat di sosmed katanya Yogyakarta emang sepadat itu ya. Malioboro sepadat itu. Stasiun Lempuyangan juga sepadat itu. Apakah faktanya benar seperti itu Aji menjelang libur Nataru di Yogyakarta ini? Kalau sepadat itu memang untuk di jam-jam khusus memang sepadat itu ya Afif dan Ayah. Jadi kepadatan ini udah mulai dari weekend kemarin Jumat setelah penerimaan rapot gitu ya. Ada tapi kalau yang memadati itu sebenarnya kalau di 6 hari terakhir ini rata-rata masih piknik siswa sekolah gitu ya dengan bis besarnya. Jadi untuk pelancong family gitu ya masih belum sebanyak yang siswa-siswa sekolah. Oke. Dan kalau misalnya biasanya kan Jogja itu kalau weekend Malioboro ditutup nih jalannya ya. Oh, iya, mobil nggak boleh lewat Iya, ya? mobil nggak boleh lewat. Nah, tapi kalau mendekati Natal dan Tahun Baru ini gimana Aji? Apakah ada penutupan dari tanggal-tanggal tertentu mungkin? Kalau hariannya tidak di masa liburan gitu ya, ada yang namanya full pedestrian atau car free night dari jam 6 sore sampai jam 9 sampai 10 malam lah. Itu Malioboro tidak boleh dilewati kendaraan kecuali kendaraan umum seperti Trans Jogja. Kalau Nataru ini justru sebaliknya. Jadi kendaraan atau kabinat itu malah ditiadakan gitu. Kabinat baru akan berlakukan nanti waktu malam tahun baru, itu malah dari sore sampai pergantian tahun kendaraan tidak boleh lewat di Malioboro. Oke. Kalau tahun ini Aji apakah prediksinya lebih ramai dibandingkan libur Nataru sebelumnya di Yogyakarta? Dari rapat awal Forkopimda DIY ya dengan Kemendagri gitu, memang Jogja ini menjadi salah satu destinasi utama untuk Nataru ini. Prediksinya memang melebihi dari periode yang sama tahun lalu atau Natal yang sama tahun lalu. Kalau prediksinya dari kepolisian itu yang masuk ke wisatawan yang masuk ke Jogja itu sampai 7 juta nanti sampai tahun baru. Oke. Tapi kalau destinasi nih Aji di Jogja kan ya semua sudah ramai ya sebenarnya akhirnya kan karena memang jadi salah satu destinasi untuk Natal dan Tahun Baru. Tapi kalau spot-spot andalan nih mungkin Aji tahu kira-kira kalau kita lagi berlibur ke sana baiknya kemana aja ya? Kalau untuk liburan sekolah itu sebenarnya tetap standar aja gitu ya Afif dan Ayah. Seperti pantai atau pusat oleh-oleh pasti ramai. Dan banyak yang bilang kalau ke Jogja tidak ke Malioboro itu belum ke Jogja. Jadi pasti Malioboro akan ramai. Tapi kalau untuk wisatawan-wisatawan yang individual atau yang keluarga gitu malah biasanya mencari spot-spot yang tentu Instagramable. Yang di daerah Kaliurang gitu, resto-resto cantik, atau di dataran tinggi, hutan pinus Mangunan dan sebagainya gitu. Kalau anti mainstream Ji, kira-kira ada rekomendasi nggak? Kalau misalnya Malioboro udah pasti begitu, Yeah. tapi kalau anti mainstream apakah mungkin ke Gunung Kidul sekalian gitu, atau mungkin ya ke Makam Imogiri kan juga katanya bagus-bagus tuh kalau buat foto-foto tuh. Ya, kalau sebenarnya pemerintah sendiri sedikit mempush
wisatawan untuk ke Kulon Progo ya, Afif dan Ayah. Jadi karena memang dari 5 kabupaten kota di DIY itu sebenarnya Kulon Progo itu masih kurang untuk kunjungan wisatanya. Padahal di Kulon Progo itu banyak sekali destinasi wisatanya yang kata orang sekarang hidden gitu ya. Banyak desa wisata, banyak wisata alam, ada Waduk Surmo juga, bisa nge-camp di sana. Jadi banyaklah yang bisa dieksplor di Kulon Progo sana. Oke. Jadi memang tadi kalau kata Aji sih sekarang udah banyak spot-spot yang Instagramable ya kan. Kafe-kafe gitu. Kafe-kafe gitu. Tapi kemarin juga gue memang sempat ke Jogja dan ya rasanya sih udah mirip-mirip Jakarta malah ya. Udah banyak spot-spot dan resto-resto yang memang oke banget lah buat foto-foto. Instagramable pokoknya. Instagramable. Oh iya Ji, soal UMP juga, apakah sudah ada pengumuman di Yogyakarta begitu Aji? Karena di Jakarta juga tadi baru banget Gubernur Pramono Anung menyampaikan UMP yang baru, sementara di Jogja seperti apa Ji? Oke, sebenarnya kalau di Jogja, Afif, dari tadi pagi ya, maksudnya dari provinsi lain mungkin Jogja yang paling awal untuk mengumumkan UMP dan UMK-nya. Jam 10 tadi sudah diumumkan. Tapi saya mau lihat contekan dulu karena angkanya ribet. Silakan Aji. Kalau UMP DIY 2026 naik 6,78% dibanding UMP 2025. Jadi sekarang jadi Rp2.417.495. Kalau UMK-nya, Kota Jogja masih yang paling tinggi ya dari 5 kabupaten kota lainnya, yakni sebesar Rp2.827.593. Itu naik 6,5% dari UMK tahun lalu. Disusul Sleman 2.624 sekian, Bantul 2.509 sekian, Kulonprogo 2.504 sekian, dan Kabupaten Gunung Kidul Rp2.468.378. Baik. Apakah itu cukup memuaskan Ji bagi masyarakat Yogyakarta? Yang pertama merespon tadi dengan pengumuman UMP ini langsung dari Serikat Buruh MPBI. MPBI DIY itu ya. Tentu MPBI selalu selalu tidak puas dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Karena menurut dari buruh sendiri harusnya kalau di Jogja itu upah minimumnya sekitar 4 jutaan karena melihat dari KHL ya, angka hidup layak dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya ini kan udah pengumuman dan juga bahkan mengetahui paling awal ya kalau Jogja ini. Tapi mungkin ada info nggak Aji bagaimana respon dari teman-teman semua atas pengumuman dan kabar bahagia ini ya, akhirnya kan naik juga gitu. Mungkin mendengar beberapa kabar dari teman-teman buruh. Kalau teman-teman sebenarnya mayoritas masih belum puas dengan besaran kenaikan. Tapi mereka mengaku bersyukur tetap karena tetap naik gitu ya. Dan angkanya juga kenaikannya sama seperti tahun lalu 6,5% rata-rata. Jadi ya begitu, masih berharap kayaknya bisa lebih tinggi gitu kenaikannya. Baik, semoga ditampung aspirasinya juga Iya, ya. Amin. Oke Ji, terakhir Ji, kalau misalnya ngomongin soal liburan ke Yogyakarta, biasanya tuh kan coba kalau Ayah misalnya liburan ke Yogyakarta, terus oleh-oleh bawa pulang apa? Bakpia sih pasti. Tuh kan bakpia kan. Ada nggak sih Ji oleh-oleh Jogja selain bakpia gitu yang mungkin detikers juga sekarang yang lagi di Jogja begitu lagi nonton, pengen bawa oleh-oleh tapi nggak mau bakpia gitu. Apalagi nih, atau favoritnya aja deh yang kayaknya enak banget dan orang-orang harus tahu nih. Sejujurnya saya bukan orang Jogja, tapi kalau pilih saya tetap milih bakpia. Bakpia itu the best. Oke, apalagi sekarang banyak rasanya ya Ji ya. Iya kan ada yang satu malah udah di-packing gitu. Iya Ji? Iya, itu bakpia kukus ya Afif ya. Iya. Itu varian-variannya juga udah baru. Tapi kalau saya pribadi saya suka bakpia yang konvensional tapi yang basah bukan yang kering. Oh, oke. Aku juga, Aji. Aku suka lagi, bakpia yang angkanya 25, itu enak banget. Iya. Kalau yang kering
Enak sih, cuman kadang apa ya, kalau basah tuh kayak bisa makan berkali-kali. Iya, Ya, seret, nah itu. Seret, belum lagi tumpah-tumpah, repot deh. Baik, terima kasih banyak Haji Makasih, informasinya. Haji. Selamat berlibur Terima ya. Selamat kasih. berlibur, selamat bertugas juga. Terima kasih Ayah. Siap, selamat sore Ya, Haji. Selamat sore. Selamat sore. Lucu banget Haji malah pengakuan. Pengakuan. Sebenarnya saya bukan orang Jogja. Dia orang Solo ya? Haji tuh orang Solo ya, Mbak ya? Kayak Solo deh dia kalau nggak salah. Iya pokoknya gitu. Ternyata bukan Jogja, nggak apa-apa lah. Jadi kita berarti. belum dapat nih apa kira-kira Iya. oleh-oleh lain. Tapi gue kemarin waktu ke Jogja itu sekarang memang banyak opsinya. Bahkan kayak kue abon roll pun sekarang ada yang dari sana. Oh gitu. Terus juga kayak ada kue manis gitu. Iya, gudeg pasti bisa kan sekarang ya. Bisa di apa namanya? Bisa di frozen Oh, di gitu. frozen, iya, Terus iya. kalau ada salah satu brand gitu dia kayak kue atau roti sisir gitu, tapi dia ada yang basah, ada yang kering dan rasanya macam-macam. Itu juga enak. Iya sih, apa? Geplak. Nih. Oh iya. Itu diklak beneran. Tapi emang kalau bapia emang yang basah sih. Gue juga suka yang basah sih. Iya, enak kayak lu juga nggak bosan gitu. Gak bosen, iya. Kacang hijau apa yang Gue tim keju? kacang hijau sih. Ah, Gue sama agak lagi. tua sih, old soul ya. Coklat, ya sama coklat. Keju juga ada kan ya? Keju ada. Tapi emang kacang hijau terbaik sih. Kacang hijau terbaik. Gak bakal bosen gitu. Best. Kalau beli satu kurang gitu rasanya. Kurang. Jadi kayaknya mungkin ini memang jadi opsi menarik juga kalau masih mau ke Jogja ya, masih ada waktu nih kalau mau ke Jogja, atau mungkin kalau nggak mau terlalu macet beres Nataru baru ke Jogja. Bisa. Jadi orang-orang udah mau pulang, Kita baru berangkat. liburan. Betul. Bisa banget. Tapi soal liburan Nataru juga Tikers ini sebelum kita break, nanti habis ini kita kedatangan atlet, ada Muhammad Reza Palevi, Ya. ganda putra, pemenang SEA Games dan juga emang digadang-gadang sebagai the next ganda putra andalan Indonesia ya. Tapi sebelum itu, ini Detik Finance ya. Ini tadi berita tadi siang, ini cukup masuk most populer juga karena libur Nataru harga tiket pesawat Jakarta Medan tembus 11 juta rupiah. HP baru tuh. Oh iya lagi, dapat tuh yang Iya. mid-range. Iya kan? Flagship juga udah dapat segitu harganya. Orang sekarang murah banget. Ini HP gue udah cuman Oh, udah turun ya harganya turun ya? banget. Jadi ini berdasarkan penelusuran Detik Finance Tikers pada aplikasi online travel agent, maskapai Garuda Indonesia menawarkan tiket senilai 11,2 juta per orang untuk penerbangan langsung kelas bisnis dengan durasi 2 jam dan 25 menit. Kemudian juga Batik Air Malaysia juga 12 jutaan, tapi itu transit dulu ke Penang Malaysia. Dan ya di kelas ekonomi itu harganya dari 2 jutaan sampai 7 jutaan. Dan memang bukan rahasia sih Ayah, kalau orang Medan sama Aceh itu pulang kampung, mereka tuh transit dulu ke Malaysia. Iya Karena benar. lebih murah. Lebih murah biasanya kayak gitu. Atau bahkan juga mereka akan ke negara-negara yang dekat terus nanti naik kapal. Oh iya bisa. Bisa juga Bisa. kayak gitu. Kalau berenang jauh sih Selat Malaka ya. Capek basah sih. takutnya. Jujur ya. Tas juga nggak bisa kering ya, bawaan Iya semua. Nanti bapia basah lo makin basah. Udah dari Jogja, Udah dari jauh-jauh Jogja kesana juga. tadi. Oke Tikers, kita break dulu. Abis ini kita kedatangan Reza Palevi Isfahani, pemenang juara SEA Games emas Indonesia. Betul, nanti akan ngobrol-ngobrol dan juga beradu bulu tangkis bersama Afif. Keluarin bulunya mah, terus gua tangkis. Wow, Bulu tangkis. cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hai Ho, ho, ho. Detikers, masih Welcome di back. Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ya, dan hari ini nggak cuma berdua. Iya. Ada lagi tambahannya nih di Ada lagi depannya tambahan. Afif. Ya. Ada Akhirnya pahlawan. nggak lo lagi yang gue lihat. Iya, biasanya gue ngeliat orang ini di TV, tapi akhirnya bisa datang langsung. Bisa loh, Iya. nggak usah ya lewat TV dulu, Nggak bisa lewat TV langsung dulu. depan lo nih. Ada siapa? Ada Muhammad Reza Palevi Isfahani, atlet bulu tangkis, ganda Wow. putra, pasangannya sama Sabar Karyaman. Kemarin habis menang SEA Games saya. Selamat, kita kasih tepuk tangan dulu. Top. Keren. Pahlawan nih. Luar biasa loh. Selamat datang Reza di Makasih Detik Sore. udah diundang, Detik Sore. Masih Gamesnya nggak dibawa ya? Oh ada, Ada? Oh ada? ada, Oh ada di situ? ada. Nah, boleh ditunjukkan dong. Di- Kalau ada kebanggaan di tuh tas. harus ditunjukkan nih. Iyalah, kapan lagi megang emas SEA Games ya kan? Iya. Bonusnya udah cair belum sih? Aduh,
Belum sih Belum, sampai belum, sekarang. Iya, belum. Coming Belum, soon, kan coming soon. Coming baru soon. banget. Coming soon, iya. Jadi Karena- kan lagi diproses dulu. Karena bonusnya itu ya 1 miliar. Nah, Jadi Indonesia itu menang 91 medali emas kan. Iya. Jadi pemerintah harus ngasih bonus 91 miliar. 91 miliar. Udah kepikiran belum 1 miliar buat apa? Sampai saat ini belum kepikiran karena belum cair. Jawaban yang sangat amat diplomatis sekali ya. Tapi memang kalau misalnya bicara soal bulu tangkis ya di sekarang ini kan ya bisa dibilang memang bulu tangkis itu adalah olahraga yang regenerasinya tuh harus cepat ya. Iya, betul. Harus cepat karena memang bulu tangkis ini kan ya 1 tahun itu padat banget, banyak banget perlombaan begitu kan. Ada Ria, ada Super 300, ada Iya. 500, ada 1000. Terus nanti di akhir tahun ada BWF World Tour Finals, di Oh. tengah-tengah ada SEA Games, ada Asian Games tahun depan, ada Olimpiade juga. Banyak Jadi banget memang ya. harus cepat ya generasinya dan memang Sabareza ini adalah salah satu ganda putra yang sekarang bisa dibilang menjadi unggulan Indonesia. Luar Kalau ganda biasa. putra kan kita tahu sebelum Sabareza ada Fajarian. Sebelumnya lagi ada Marcus Kevin ya kan, Kevin Marcus. Sebelumnya lagi tentu ada Kohendra, Denda Setiawan sama Muhammad Hasan begitu kan. Dan sekarang Sabareza yang menjadi tongkat estafetnya itu masih ada di situ. Aduh. Boleh dilihatin nggak? Boleh dong. Nah, kita kasih lihat nih Asik. kamera nih. Angkat tinggi-tinggi, Ini setinggi dia. mungkin boleh deh. Setinggi mungkin. Oh. Ini ada 2 masnya karena satu yang nomor perorangan, satu nomor Ganda. grup ya? Ini Yang putra. perorangan sama beregu. Sama bergu, Sama sama bergu. Lagi, tunjukin lagi. Wah, ntar makin banyak. Amin, amin. Amin. Itu dia, Ih, seneng masih banget ya. Gimana euforianya, perasaannya sampai hari ini masih happy banget? Ya pastinya seneng juga sih, karena nggak nyangka juga kan bisa dapat emas di SEA Games Thailand ini. Karena juga kemarin kita tuh kan dadakan juga diundang dari PBSI karena kita juga waktu itu gantiin dari pemain dari pelatnas kan. Jadi ya sangat-sangat seneng juga sih, happy banget bisa dapat 2 medali emas itu. Langsung bawa pulang 2 medali. Tapi ini pasti kan perjalanannya tuh nggak mudah ya, Viv ya. Nggak sebulan 2 bulan, tapi perjalanannya panjang. Nah, aku penasaran nih, sebenarnya perjalanannya gimana sih Kak? Sampai akhirnya bisa menang SEA Games ini, tapi mulainya dari mana, kapan memulai mencintai bulu tangkis ini, dan juga kenapa akhirnya memilih ini jadi sesuatu yang serius deh, kayaknya menjadi atlet aja gitu. Mungkin saya sendiri juga nggak nyangka sih bisa berada di posisi sekarang juga. Karena dulu juga saya sendiri juga dari dari kota kecil ya, kecilnya jadi perjuangan banget bisa sampai di posisi sekarang dan apalagi saya tuh juga nggak nyangka karena bisa dapat medali emas ini karena kemarin kan sempat kita tuh kan keluar pelatnas kan benar-benar dari bawah banget gitu. Mandiri Jadi ya semuanya. iya semuanya sendiri, kita ngatur sendiri. Habis itu juga kita tuh kan keluar pelatnas, habis itu kita nggak tahu mau main di level mana itu kan nggak tahu waktu itu. Jadi kita benar-benar sampai benar-benar main tarkam ke luar-luar pulau ya kan diundang sama orang ini sama orang itu dan sampai sekarang bisa di posisi saat ini tuh kayak amazed banget sih buat saya dan nggak nyangka banget. Wow, iya karena memang 2021 ya keluar pelatnas ya? Keluar pelatnas 2021. Dan memang kalau pelatnas itu bagaimana bilangnya ya? Kalau bisa dibilang kan kadang ada stigma begitu ya. Kalau atlet non pelatnas berarti udah nggak oke nih begitu kan. Tapi justru yang terjadi sekarang adalah bisa dibilang Jojo akhirnya juara juga walaupun udah nggak di pelatnas. Sabareza juga juara juga. Apakah memang stigma non pelatnas dan pelatnas ini kalau Reza sendiri begitu ya? Ya sedikit curhat aja sih. Ya. Itu sedikit membebani gak sih? Membebani sih enggak. Cuman lebih memotivasi kali buat kita sebagai pemain profesional. Tapi juga di luar pelatnas tuh nggak gampang juga jadi pemain profesional. Jadi ya dibilang membebani itu juga enggak. Cuman kita lebih memotivasi diri dan pengen nunjukin juga bahwa pemain profesional tuh juga masih bisa berkarya gitu di
turnamen internasional. Dan ini kan sebenarnya Kak Reza tuh pilih sektor ganda putra ya, bukan tunggal. Nah, terus dipasangin sama Sabar nih. Ini pertemuannya gimana? Chemistry-nya sampai akhirnya oke, kita cocok nih berdua nih. Itu gimana dong? Harus tahu nih kita Kayaknya kalau cerita-ceritanya. beda tempat ini, beda tempat belajar juga kalau nggak salah Iya, kan. kok bisa nih ketemu? Iya, waktu itu di awal 2021 kalau nggak salah, waktu itu kita tuh dipasangin pas waktu COVID. Jadi kita tuh pasangan COVID waktu itu. Oh, pasangan COVID. Pasangan Oke. COVID. Ada labelnya Iya, ya? pasangan COVID. COVID. Jadi waktu itu dipasangin tuh di tahun 2021 awal. Setelah partner kita tuh didegradasi dari Platnas, jadi kita tuh disatuin di Platnas PBSI. Meskipun kita waktu itu kan juga sama-sama beda dari klubnya kan. Jadi waktu di PBSI gitu kita dipartnerin, dan waktu itu tuh waktu COVID kita tuh susah banget. Jadi dari berangkat pertandingan itu ya waktu COVID itu emang sangat-sangat struggle juga buat kita berdua. Waktu itu kita COVID itu cuman berangkat dalam 1 tahun kalau nggak salah cuman 3 atau 4 pertandingan. Tapi memang itu waktu COVID kan memang semuanya kan memang susah gitu kan. Jadi sih ya mulai berpasangan sih kita juga di pas waktu COVID itu sih. Berarti kebetulan ya ternyata cocok Iya, kan, untuk pasangan COVID. pasangan COVID. Dan ngomongin ganda putra juga, ya seperti tadi gue mention juga, kayaknya tokat estafetnya begitu cepat ya, Reza ya. Karena memang ya dari zamannya Hendra Hasan, kemudian Kevin Marcus, terus kemudian Fajarian, kemudian Sabar Reza, bahkan ada Bagas Fikri juga kan. Walaupun akhirnya Fajarian dan Bagas Fikri kan di otak-atik nih sama Platnas. Apakah memang sedinamis itu ganda putra di Indonesia ini? Ya untuk ganda putra sih sebenarnya memang dari dulu tuh bibitnya tuh memang banyak ya. Jadi sampai sekarang pun juga ganda putra tuh nggak bakal kehabisan bibit, talenta muda. Jadi menurut saya memang ganda putra yang paling rata lah dari dulu sampai sekarang tuh di ganda putra sih. Putra. Apakah Reza juga menjadi beban atau justru motivasi kalau misalnya dibilang kayaknya sekarang andalan ganda putra Indonesia Sabar Reza deh? Enggak sih, malah seneng jadi sorotan sekarang. Senang ya ternyata ya, happy. Nah tapi kalau ngomongin soal sorotannya ini kan berarti ini juga semakin terang lah spotlightnya ketika menang SEA Games kemarin ya. Mungkin boleh diceritain dong pengalamannya gimana ketika pertandingannya seperti apa, ketegangannya juga melawan pasangan Malaysia ya kan. Ini kita pengen tahu nih rasanya kalau pas lagi di sana kayak gimana. Ya pastinya sih tegang itu pasti ya. Dan mungkin kan pertama-tama kita kan waktu itu mainnya di Beregu ya. Dan semuanya tuh kan ya rata-rata diisi sama pemain muda semua. Dan kita tuh saya sama Sabar tuh jadi pemain senior waktu di SEA Games kemarin. Tapi tuh semangatnya anak-anak yang junior ini tuh kayak jadi membakar kita jadi kayak lebih semangat lagi gitu. Jadi waktu itu setiap pagi, siang, sore tuh kita selalu sering ngumpul. Habis itu waktu itu juga sering makan bareng dan sangat kompak banget sih waktu di SEA Games itu. Jadi menurut saya itu hal positif banget buat tim Indonesia yang badmintonnya waktu itu di SEA Games di Thailand kemarin. Bahkan katanya mereka berdua ini ya nggak nyangka karena mereka paling tua di situ kan. Abis itu mereka bisa menang kayak ini rencana Tuhan katanya. Nah iya. Itu tapi kan tidak membuktikan apapun ya umur ya. Jadi nggak apa-apa, Viv. Apa nih? Tiba-tiba langsung nyelek-nyelek. Tapi memang bener ketika itu emang rasanya aku lupa entah Sabar atau Reza yang bilang katanya kita tuh nggak nyangka karena kita paling tua di sini terus ya mungkin ini rencana Tuhan nggak kemana-mana gitu. Itu Sabar apa Reza yang ngomongnya? Sabar sih. Sabar yang ngomong itu ya. Karena memang nggak nyangka juga waktu itu, ya itu tadi sih ya, kita tuh kan last minute dipanggil di SEA Games tuh dan bisa membuktikan karena SEA Games ini tuh kan pertama kali buat kita berdua juga kan, jadi ya sangat-sangat ya itu amazed juga sih kita bisa juara di situ tuh, menjawab kita tuh tanggung jawab untuk
Indonesia tuh bisa jadi lebih-lebih sih di situ. Lebih sih. Pelatihnya sekarang Hendra Setiawan ya, Ko Hendra ya? Iya, Ko Hendra. Bisa diceritain nggak, Sabar, bagaimana sih sosok Ko Hendra sebagai pelatih? Karena memang kalau di Pelatnas sendiri, Hendra Setiawan kan paling senior ya. Tapi ketika di Pelatnas, gue berapa kali juga wawancara Jojo, wawancara Ginting, mereka bilang kalau Kohen ini benar-benar disiplin orangnya. Bahkan yang pertama datang ke lapangan tuh Kohen, yang terakhir pulang tuh Kohen. Bahkan Kohen juga motivasi pemain muda. Bagaimana sih sosok Ko Hendra sebagai seorang pelatih begitu? Ya kurang lebih sama ya Mas. Dia tuh disiplinnya udah pasti sih. Meskipun sekarang jadi pelatih pun tuh juga disiplin tuh nomor satu buat dia juga. Dan mungkin karakter bermain yang dingin pun tuh juga ikut juga. Jadi pas jadi pelatih tuh juga kurang lebih sama. Jadi tapi tetap di lapangan pun sesuai arahan dia tuh meskipun orangnya dingin tapi dia tuh tahu semuanya gitu. Jadi kita lebih gampang memahaminya sih itu. Tetap kocak juga orangnya. Apa? Tetap kocak juga orangnya. Kocak. Bercanda bapak-bapak katanya. Oh. Dengan orang tertentu ya. Udah jauh banget tuh Tapi sih. kayaknya kalau memang udah di lapang tetap tegang sih ya. Mungkin ya setiap benar. pelatihan juga. Apalagi kan ini sekarang udah menambah lagi daftar prestasinya nih ya dengan SEA Games gitu kan. Berarti rencananya setelah ini akan ada pertandingan-pertandingan apa lagi yang terdekat nih? Yang terdekat sih besok saya berangkat ke Cina untuk main liga di Cina. Karena itu juga kita diundangnya udah dari hampir 2 bulan yang lalu. Jadi meskipun saya kaki juga masih belum sembuh-sembuh total. Cuman karena udah 2 bulan yang lalu dan saya juga harus tanggung jawab juga sih itu. Jadi walaupun yang lain liburan ya. Liburan Tetap besok masih loh. ada. Tanggal merah besok. Tanggal merah besok. Besok malah bertanding. Berarti ini jadi pertandingan terdekat ya? Terdekat. Besok ya. Kemarin juga terakhir BWF World Tour Final yang paling jauh mencapai semifinal Sabariza ya? Iya, kita berdua. Itu bisa diceritain nggak bagaimana tegangnya di BWF World Tour Finals gitu? Iya, Pasti karena kan itu lawannya nomor 1 iya, katanya tuh ya. udah namanya Tour Finals ya kan, Iya. orang-orang tinggi semua tuh, peringkat-peringkat tinggi. Ya di World Tour Final kan 8 pemain terbaik di tahun ini ya yang mengikuti World Tour Final. Dan kemarin tuh juga kita tuh dapat modal di SEA Games dengan percaya diri yang lebih. Jadi pas di World Tour Final juga kita juga yakin dengan kemampuan kita sendiri. Dan di grup kita tuh juga kan sistemnya kan di World Tour Final kan bermainnya dengan grup kan. Jadi di satu grup itu kan kita juga nggak bisa milih mau lawan siapa, semuanya juga berat gitu. Cuman kita punya motivasi untuk hasil yang lebih baik lagi. Jadi kemarin ya kita selalu usaha sih dari babak awal sampai di semifinal tuh kita tuh tetap berusaha. Dan saya sendiri sih kemarin juga pas di babak perebutan tiket semifinal sempat ada cedera di kaki. Cuman motivasi saya juga karena ini juga kita pengen masuk semifinal, jadi kita paksa aja dulu gitu. Untuk Jadi masuk memang semifinal dulu. ya, harus mati-matian ya, Iya. udah nggak apa-apa ya. Iya. Karena ini yang membuat ranking dunianya makin naik terus Iya, nih. sekarang ranking 8 kalau nggak salah. Tuh, tadi kita udah lihat ini ranking 8. Nah, dengan ranking yang terus-terus naik nih peringkat dunianya ya. Setelah memenangkan kemarin SEA Games, rencananya untuk Kareza sendiri dan juga Kareza dan Kak Sabar ini mau apa lagi sih ke depannya? Targetnya sih kita di tahun depan juga pasti lebih baik juga daripada tahun ini. Dan di tahun depan kan ada turnamen tuh kalau nggak salah sekitar 15 turnamen ke atas lah. Tapi kita juga harus menyiapkan segalanya karena juga semakin kesini kan kita tuh juga nggak tahu pemain-pemain junior tuh tahu-tahu ada nongol gitu kan, bagus-bagus. Jadi kita juga nggak tahu petanya bulu tangkis ke depan gimana. Tapi kan yang pasti ke depan tuh kita pastinya juga sangat berat. Jadi kita juga harus jaga kondisinya juga lebih karena juga dari segi umur kan kita juga sebenarnya udah nggak muda lagi gitu. Ya. Ya mungkin mimpi paling tinggi Olimpiade 2028 ya?
Pasti target Pasti sih. kita main di Olimpiade 2028. Itu target Ya. maksimalnya ya. Iya. Kita sih sangat mendukung, mendoakan Iya. dan menunggu ya pastinya. Dan kalau misalnya tadi kan katanya perubahan atlet-atletnya juga cepat banget nih. Banyak banget atlet-atlet muda yang nggak tahu tiba-tiba oh ada yang baru nih kan. Satu sisi harus mempertahankan juara ranking dunia ini, tapi juga ternyata memang banyak atlet-atlet muda lah yang luar biasa. Nah mungkin punya saran, tips atau mungkin motivasi nih buat adik-adik ya yang mau memulai menjadi atlet muda Indonesia. Ya pastinya sih harus semangat dulu, harus pantang menyerah. Jalan Tuhan tuh nggak ada yang tahu gitu. Kayak kita berdua juga nggak ada yang tahu bisa sampai di titik ini. Jadi untuk adik-adik semuanya tuh nggak usah minder gitu untuk jadi atlet bulu tangkis, meskipun juga mau jadi pemain profesional pun juga jangan sampai minder aja sih, karena juga itu tadi jalan Tuhan tuh nggak ada yang tahu gitu. Kalau sarannya untuk mengikuti jalur mandirinya, nah ini tipsnya apa nih? Karena kan tadi kata Kak sendiri susah kan sebenarnya, harus super ekstra Harus ya. cari sponsor sendiri. Nah, apa tuh tipsnya yang membedakan? Sebenarnya untuk kalau ini nggak disarankan untuk pemain-pemain masih junior ya, karena menurut saya sendiri kalau pemain-pemain masih junior pun emang sebenarnya lebih bagus kalian semua itu menjejak karir tuh emang di pelatnas PBSI. Tembus pelatnas gitu Iya. ya, dari Sirnas gitu Iya. kan. Karena memang di sana tuh kalau dari segi latihan, dari segi apapun pendukungnya tuh semua tuh dia lengkap. Jadinya untuk pemain-pemain junior tuh harus motivasinya harus masuk pelatnas dulu. Jangan sampai langsung jadi pemain profesional, karena itu nggak gampang juga jadi pemain profesional pastinya. Sabar dulu lah Iya. ya. Cocok sabar Reza. Oh iya. Sama ini juga, Za, mungkin terakhir juga nih. Ini bisa mati nggak lampunya, mau curhat dikit soalnya. Waduh. Kalau Biar melihat agak intimate ya. kalau melihat bulu tangkis Indonesia kan memang ya ada keresahan begitu ya. Pasti Reza juga pasti lebih merasakan ada keresahan begitu, apalagi badminton lovers juga kalau bisa dibilang sepertinya regenerasi bulu tangkis Indonesia tuh terbilang lambat begitu. Karena kita tuh sempat mendominasi waktu itu. Zaman dulu lah, nggak zaman dulu banget Pak Lala. Kita sempat mendominasi di Olimpiade, kita pernah menang semua nomor bulu tangkis begitu. Kita punya beberapa bulu tangkis yang nomor 1 di dunia tuh nangkringnya lama begitu. Tapi kok kesini kayak kok pemain-pemain kita udah mulai kalah nih sama India yang tiba-tiba bagus, atau Thailand tiba-tiba bagus, atau Korea Selatan yang orangnya segitu doang, kan Iya. kecil tuh negara tuh. Iya, itu Tapi lagi mereka aja. menumbuhkan bibitnya tuh terus banyak Betul. begitu. Apakah Reza juga merasakan keresahan seperti ini, atau memang ya bisa dibilang persaingan dunia bulu tangkis memang lebih ketat lagi sekarang begitu? Za? Ya kalau saya lihat sih memang persaingan bulu tangkis memang lebih ketat lagi sekarang, dan menurut saya juga prestasi bulu tangkis Indonesia juga kalau dibilang menurun juga ya mungkin sedikit menurun lah ya. Cuman tuh juga kita harus tetap optimis sih. Bulu tangkis Indonesia tuh bakal bisa di posisi yang dulu lagi gitu. Karena juga dari segi dari segi bibit tuh juga, apalagi di ganda putra tuh sebenarnya harusnya memang bersaing banget gitu di level dunia gitu. Ya semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Amin, pokoknya lancar deh untuk semua karirnya. Besok juga bertanding ya. Dan juga titip salam berarti untuk pasangannya, Kak Sabar. Sabar liburan. Iya, karena nggak hadir hari ini kan. Iya, tega banget tinggalin Reza sendiri untuk main. Tapi terima kasih banyak ya Kak Makasih, Reza. Ini makasih, Mbak. tadi kita juga udah dapat pesan-pesannya kalau memang teman-teman yang lagi memulai karirnya lah ya untuk jadi atlet. Atau yang punya anak. Nah, Biasanya gitu kan, yang punya benar-benar. anak mau jadi ini langsung tuh dari Betul. usia, Reza dari usia berapa tahun mulai bulu tangkis? Usia 8 tahun kalau nggak salah ya. 8 tahun. 8 tahun. Itu tapi gue ingat sih beberapa teman-teman gue tuh kan pemain bulu tangkis nih. Jadi gue tahu latihannya tuh bener-bener sampai nangis-nangis yang kayak gak boleh berhenti dulu, yang larinya berapa putaran, terus mereka ada skipping juga, ada pokoknya latihannya ketat banget deh. Keren menurut gue. Dedikasi itu kan. Dedikasi. Jadi dari kecil loh, hebat. Iya, Kalau nggak gitu nggak SEA Games nih. Iya. Gak menang. Ya, terima kasih banyak Reza Makasih, sudah makasih. datang ke Detik Sore. Oh ya, Iya. kita punya tagline. Kita punya tagline. Jadi nanti kalau gimana ya?
kalau kita bilang detik sore, nanti Kak Reza bisa jawab nggak cuma hore-hore. Oke. Oke? Oke, siap. Kapan lagi kan kita kerjain atlet SEA Games nih? Detikers jangan kemana-mana, abis ini kita punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay! Hai Detikers! Tadi kita sudah bertiga, sekarang sama lu doang. Iya, berdua lagi. Udah lagi. Oh oke, lu mau pakai itu lagi. Itu kebalik. Itu kebalik. Nah. Udah nyala lagi. Gak apa-apa. Itu menambah keceriaan hari ini aja. Bando ya ampun. Sesuai umur. Tahu kan tapi itu Tahu ya? sih kan. gua. Nah, Detikers juga pasti tahu kan kalau misalnya Jade masuk. Says, Oke. ini bagus kok itu. Kalau Jade Says itu menjadi pemain dengan nilai pasar termahal se-ASEAN ya. Oh iya? Iya, jadi pemain bola itu ada namanya market value atau Oke. nilai pasar. Nah, nilai pasar ini adalah perkiraan harga jual si pemain. Karena main bola kan dijual-jualin kan. Betul. Jual-jualin, kira banget bilangnya. Main bola kan ditransfer begitu kan. Nah, JSS ini per data dari Transfermarkt per hari ini 24 itu menembus angka 10 juta euro. Nilai pasarnya atau setara 197 miliar. Banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya ada tim yang mau beli dia, yaitu ya perkiraannya segitulah harganya. Segitu. Lah. Nah kalau misalnya lu diperjualbelikan kira-kira berapa? Nah, awalnya saya datang ke sekolah, terus tiba-tiba Jadi penjualan yang lain ya kalau penjualan suaranya yang kayak lain, gitu iya. ya. Nah, JHS ini dia itu naik, dia tuh terakhir di Juni itu kalau nggak salah market value-nya nilai pasar itu 7,5 juta euro. Sekarang tembus 10 juta euro. Karena memang JHS ini mainnya konsisten di Serie A bersama Sassuolo. Dia udah main 15 kali di Serie A. Oh. Dan memang penampilannya cukup oke, ratingnya oke. Kabarnya juga mau dibeli sama AC Milan. Masih rumor sih Detikers. Masih rumor. Dan untuk nilai market nilai pasar di pemain-pemain timnas Indonesia itu setelah JSS, Rizky Ridho juga naik 100.000 euro. Oh ini bukan yang bisa nyanyi tapi kan? Apa? Rizky Ridhonya bukan yang bisa nyanyi. Ridho Roma Kelapa. Nah, Rizky Ridho ini juga 100.000 euro. Dia itu nilai pasarnya sekarang jadi 650.000 euro atau setara 12,8 miliar. Tapi kalau untuk di Super League, untuk di Liga 1 Indonesia ini yang paling mahal tuh masih pemain Persib, Tom Hai. Oh iya. 1 juta euro harganya. Begitu. Mahal-mahal ya. Klip Mahal. pemain. Tapi ini lebih mahal lagi main Eropa ya. Oh iya. Kalau nggak salah tuh paling mahal itu Erling Haaland deh. Dia itu 200 juta euro nembus. Nah biasanya bisa lo lakukan kalau lo lagi main PS kan? Iya betul. Kalau nggak main FM Football Iya, Manager betul. gitu kan. Jadi ya memang tapi bisa dibilang pemain-pemain kita yang di pemain abroad kita Indonesia yang di Eropa sejauh ini konsisten sih. Kevin Dix sama Borussia Mönchengladbach juga konsisten. Kevin Verdong bersama Lille juga di Perancis juga konsisten ya. Kita doakan aja lah semoga pemain timnas kita terus berjaya. Keren. Menyala Bang Jai. Wow, jadi ini memang ditentukan dari harga ya? Iya, dari performa, performa, terus ada nilai pasarnya, Betul. baru lah ntar klub-klub yang mau tuh, oh kira-kira kalau 10 juta euro, yaudah ntar gua tawar 14 juta euro deh gitu. Lo gak mau kepikiran jadi atlet? Udah telat sih. Dulu gua atlet ini karambol. Cetak. Agak Pakai bedak. cemong-cemong ya? Iya. Tapi ada juga nih yang obrolan tentang harga-harga, Apa tuh ya? angka-angka, di mana angka-angka UMP dan juga di daerah-daerah tertentu gitu kan, yang mungkin kamu belum tahu ya Detikers. Seperti di Sumatera Utara ini naik 7,8%. Jadi sebelumnya 2,992.559 rupiah menjadi 3.228.000 rupiah 701. Kalau lewat angkanya ya tadi dari 2,9 jadi 3,2 tuh kerasa ya naiknya kayak oh ya bener nih berubah gitu Berubah, kan betul, angkanya. Kalau di Sumatera Selatan naiknya 7,10%, kalau di Kalimantan Tengah naik sebesar 6,12%, untuk Sulawesi Utara 6,1%, Sulawesi Tengah 9,8%, nah ini juga kerasa banget nih. Nusa Tenggara Barat naik 2,725%. Lalu di NTT itu naik sebesar 126.000. Jadi di angka 2,45 juta. Kalau untuk Sumatera Barat naik 6,3%.
Gorontalo 5,7%, Bali 7,4%, dan Riau naik 7,74%. Jadi sekarang di Riau itu Rp3.780.495. Wow. Amin, amin, amin. Ya pokoknya dengan naik gaji begitu kan ya lebih sejahtera lagi. Amin. Ya kan bisa apa namanya ya untuk apa dengan inflasi yang terus tiap tahun gaya hidup yang juga gaya hidup Gaya Pak hidup masing-masing sih. orang lah ya. Memang ya, ini yang kadang suka nggak tahu UMP. Tidak melihat UMP Dapat ya. UMP memang bahaya sekali. Tapi kalau habis dari UMP, ini copot dulu bandonya maaf ya. Kita langsung coba aja sekarang panggil Brigadir Haikal yang akan melaporkan bukan UMP tapi jalanan. Jalanan seperti apa nih? Hai Brigadir Haikal. Halo Brigadir Haikal. Selamat Halo sore. Mas Afif dan juga Mbak Aya, selamat sore. Selamat sore. Di belakangnya Brigadir Haikal nih sudah mulai terlihat kemacetan ya. Boleh dong dikabarkan bagaimana sih kondisi jalanan hari ini? Silahkan. Ya, baik, selamat sore Afif dan juga Aya, dan selamat sore pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini. Langsung dari kawasan exit tol Gerbang Tol Cikampek. Di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Gerbang Tol Cikampek ataupun exit tol Cikampek terpantau padat yang akan menuju ke kawasan Jomin ataupun Simpang Jomin menuju ke arah Pantura ataupun Jawa Tengah. Tepat kepadatan di kawasan ini memang dari arah Bandung ataupun Purwakarta yang akan menuju ke arah Jawa Tengah terpantau cukup padat hingga sore hari ini, satu hari menjelang Hari Raya Perayaan Natal. Situasi arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah Simpang Jomin yang akan menuju ke arah Bandung melalui Purwakarta terpantau kondusif lancar. Memang kepadatan lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh bus angkutan penumpang serta truk-truk besar yang akan menuju ke arah Jawa Tengah. Untuk itu selalu berhati-hati apabila Anda akan berkendara pada sore hari ini. Dan kami informasikan apabila Anda melewati kawasan Cikopo pada sore hari ini, ada peralihan lalu lintas di kawasan Kota Bukit Indah apabila Anda dari arah Purwakarta ataupun Bandung menuju ke arah Jawa Tengah ataupun Anda akan masuk ke arah Gerbang Tol Cikampek. Ada peralihan lalu lintas di Kota Bukit Indah, yaitu Anda harus berputar balik terlebih dahulu dan tidak bisa langsung lurus menuju ke arah Gerbang Tol Cikampek. Untuk sementara informasi peralihan arus lalu lintas di kawasan ini baru itu saja yang dapat kami informasikan, dan petugas kepolisian masih tetap siaga hingga sore hari ini untuk tetap mengatur keamanan, kenyamanan, serta keselamatan Anda dalam berlalu lintas. Dan kami menginformasikan di kawasan Cikopo ataupun Gerbang Tol Cikampek Exit ada ataupun terdapat posko pelayanan terpadu kepolisian. Apabila Anda lelah, Anda dapat beristirahat terlebih dahulu serta mengecek kesehatan Anda di posko pelayanan terpadu kepolisian di kawasan Cikopo pada sore hari ini. Tetap disiplin berlalu lintas apabila Anda akan berkendara serta update selalu perjalanan Anda ataupun informasi sebelum Anda berkendara menjelang perayaan Natal, serta tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan ikuti arahan petugas kami di lapangan dan tidak membuat pelanggar lalu lintas sekecil apapun. Cek fisik Anda serta fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Untuk informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari exit tol Gerbang Tol Cikampek. Kembali ke studio bersama Afif dan Aya, silakan. Terima kasih Brigadir Haikal. Sehat-sehat selalu Brigadir Haikal karena pasti akan terus mengabarkan dari NTMC untuk masyarakat. Selamat bertugas dan jangan lupa liburan. Terima kasih Brigadir Haikal, salam presisi. Nah itu kalau misalnya teman-teman yang bertugasnya di jalan tuh memang ya nggak kena liburan, mau nggak mau harus siap sedia gitu kan. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sampai hari ini memang masih siap sedia di jalan ya. Baik itu tadi dari kepolisian, terus juga mungkin teman-teman medis pasti standby. Iya pasti standby. Di berbagai titik gitu kan. Apalagi kalau sudah libur panjang kayak gini memang harus dipastikan kendaraan kamu baik-baik ya. Kondisi kesehatannya juga baik karena perjalanan panjang nih lumayan menjadi
penyebab kelelahan biasanya ya. Betul ya, karena memang sudah hampir 1 juta kendaraan ini meninggalkan Jabotabek jelang Nataru. Ini dikutip dari Detik Finance Detikers, PT Jasa Marga mencatat sebanyak 994.549 kendaraan meninggalkan Jabotabek dari Kamis tanggal 18 sampai Rabu pagi tadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Ini melonjak 12,1% dibandingkan lalu lintas normal. Udah mulai rame. Jakarta mulai sepi. Mulai sepi. Nanti nambah 1 kendaraanku. Malam ini aku pulang. Wah, berarti tunggu, berarti 994 550. Detikers jangan lupa nanti malam juga ada misa Natal ya. Oh iya, Nanti betul. misa Natal kita nanti Sunset Talk akan langsung melaporkan dari katedral. Betul. Terus juga nanti kita juga akan melancong ke Tokyo. Pinggiran Asik Tokyo nih ya. untuk melihat suasana Natal di sana itu seperti apa sih. Betul, jadi kalau kamu yang mungkin memang sedang menuju ke Tokyo ya, sedang di perjalanan dan bingung, udah pergi ke sana tapi nggak tahu mau ngapain. Nanti infonya dari kita cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, stay tune. Welcome back to Detik Sore. Arigato. Ayo, itadakimasu. Enak tuh. Sumimasen. Sumimasa. Ohayo gozaimasu. Atau Moshi-moshi. ayo gue sebut. Moshi-moshi. Dorayaki. Hakuna Matata. Udah beda ya. Kalau ngomongin soal Jepang Detiker, sebenarnya ya kan perayaan Natal nih kan ada banyak di berbagai negara tuh ada kayak ciri khasnya gitu ya. Betul. Kalau di Indonesia kan apa? Belanja biasanya. Belanja di mall banyak pohon Natal gede-gede begitu Pohon kan. Natal terus segitu kan menyusun dekorasi-dekorasi pohon Natal ya kan. Dan ya berpindah pasti ke kota-kota. Iya, kayak mudik juga sih. selalu Iya, sih, mudik tuh Edo lagi mudik. Betul, mudik tuh nggak cuma terjadi ketika lebaran. kalau di Lebaran, Indonesia, betul. Tapi kalau di Jepang seperti apa kira-kira ya? Khususnya di pinggiran Tokyo nih. Ya. Nah, di pinggiran Tokyo, lu udah pernah belum membayangkan lu sedang duduk di pinggiran tapi Pas Tokyo? suasana Natal ya. Mungkin gue membayangkan orang-orang ngomong bahasa Jepang kalau di situ. Oh iya, benar. Lu kaget kalau ternyata Iya. bahasa Depok di sana Iya, kan. tapi kumaha da mang gitu. Dan kita akan mencari tahu ya, bagaimana sih suasana di pinggiran Tokyo. Ini bareng sama Audi. Audi Melsom, diaspora Indonesia di Tokyo. Selamat sore Mas Audi atau selamat malam di Tokyo Mas Audi. Hai. Halo Mas Audi. Hai, selamat malam. Selamat Selamat Mas malam. Audi, Selamat boleh malam. dong dikasih Halo, dulu Afif dan sapa-sapanya Aya. menggunakan bahasa Jepang. Hai, konbanwa minasan, o genki desu ka? O namae wa Audi desu. Arigato. Hari tulang, hari daging. Hari kamu kumaha? Hari kamu kumaha. Mas Audi apa kabarnya Mas? Baik nih, Baik. baru pulang kerja. Baru pulang kerja. Oh, Berarti baru jam pulang berapa kerja. Mas di sana? Di sini sekarang tuh jam 7.14 ya. 7.14. 7.4 lah ya. 7/4. jam ya. Ini Mas Audi di Saitama Mas ya, khususnya daerahnya ya? Iya di Saitama tapi kotanya namanya Kawaguchi itu deket banget sama Tokyo. Jadi deket banget perbatasan Tokyo. Yang dekat Gunung Itu Fuji kalau bukan sih Mas? misalkan- Kawaguchi? Bukan itu Kawaguchi kok. Ini Oh, Kawaguchi. Kawaguchi. Oh, beda, Kawaguchi beda. aja. Gitu. Kawaguchi ada, aja. Kalau ada di- kotanya ya. Kalau di Jakarta itu kayak inilah apa Ciputat lah. Apa deket banget sama Bintaro, sama Bintaro. Bintaro ya. Mas udah ngomongin Jepang nggak usah ngomong Ciputat Mas. Di kepala saya langsung ada UIN Hidayatullah di sini, udah ada kampus Dan UIN. kemacetannya. Lurus lagi Pamulang sama Betul. Unpam tuh Mas. Jadi mepet nih ya, mepet Mepet banget banget. kotanya Iya. ya. Dan Mas Audi gimana nih di sana? Keramaiannya sudah dimulai dari hari ini atau bahkan sebelumnya? Atau bagaimana? Suasana Natal di sana Mas. Sebenarnya kalau suasana Natal itu ramainya di Tokyo kayak daerah Shibuya, terus Ginza, terus ya daerah Tokyo Tower tuh pusatnya keramaian tuh di situ kalau Natal. Di sana biasanya ada festival illumination, jadi ada instalasi lampu-lampu. Tuh, terus anak-anak muda itu keluar jalan-jalan, pacaran. Biasanya mereka tukar-tukaran hadiah, tapi biasanya ini untuk teenager saja.
Kalau kita nih yang udah tua-tua, biasanya ya di rumah aja sama keluarga. Biasanya bawa ayam goreng. Nah, itu tradisi di sini tuh. Christmas itu, Natal itu makan ayam goreng. Nah ini menarik nih Mas, karena katanya ayam goreng ini lumayan menyelamatkan dari tradisi mengganti ini ya, turki ya. Iya. Jadi Ayam boleh dong kakut nih. diceritain Mas itu gimana sih kok sampai akhirnya ya udah deh makan ayam goreng itu menjadi si brand tradisi. ayam goreng ini ya. Iya, menjadi tradisi dari Natal di Jepang. Itu ke Jepang itu kan sebenarnya setelah Perang Dunia II itu kan kayak dia jadi kayak Amerika banget ya, banyak nyerap budayanya Amerika termasuk Natal ini. Nah terus ada seorang manajer KFC di Tokyo. Dia tuh pengen bangkitin suasana Natal di Jepang gitu. Tapi dengan cara lain, yaitu dengan ide brilian dia menggunakan ayam goreng dari salah satu gerai yang sudah terkenal di Amerika lah. Oh, gitu. Mungkin kita semua tahu ya apa itu. Tadi udah sempat kesebut. Yang jagonya ayam itu kan? Yang jagonya ayam itu, betul. Ya, jagonya ayam itu sampai benar. sekarang tuh masih terus Mas berlangsung seperti itu tradisinya berarti? Iya, masih terus sampai sekarang nih. Jadi saya juga udah beli ayam goreng itu kan karena rame banget dan biasanya pre-order ya orang-orang itu. Jadi saya nggak bagian, saya dapatnya yang merek-merek biasa yang orang lokal jual. Tapi intinya sama juga ayam crispy gitu. Kayak Ayam crispy. brand itu. Oh, brand itu. Sebenarnya kalau di sini gampang ya ditemui di pinggir-pinggir ya. Banyak banget. Banyak banget. Bisa. Iya, banyak Ada banget. nama-namanya, iya. Kangen the best tuh nggak Mas? Wah gitu. Mas, apakah di Jepang juga, di Tokyo khususnya gitu, saat ketika suasana Natal, mall-mall tuh suka kasih diskon nggak sih Mas? Kayak di Jakarta nih kan banyak banget nih kan Iya, diskon betul. akhir tahun. Di sana juga sama seperti itu Mas? Sama. Orang-orang belanja juga, apalagi mendekati akhir tahun ya. Ada itu apa namanya? Black Boxing Friday. Day ya? Black Friday itu ya. Saya jadi purga ya. Ya itu. Mungkin diskon besar-besaran tuh sebelum pergantian tahun tuh. Justipnya rame berarti ya Mas ya? Bisa jadi. Tapi Mas Audi berarti kalau diskon-diskon ini ya, selain tadi kan makan ayam goreng terus diskon, sebenarnya apalagi sih yang paling dicari orang kalau merayakan Natalnya atau dan tahun barunya itu ke Tokyo atau ke Jepang gitu? Oh iya, satu lagi. Sorry, ada makan kue. Biasanya kuenya tusuk sih, warnanya sama kayak tema Christmas gitu. Saya kebetulan juga udah beli juga nih kue buat keluarga saya nih. Wih. Kuenya kue kayak gini tuh. Ih seru banget ya. Kue Jadi strawberry gitu. makan pasti Cream cake. makan ya. Mas Ah Audi itu tuh sana. ada tuh di gambarnya tuh. Ya. Saya udah beli juga tuh. Kayak cake gitu Mas ya? Iya. Berarti memang selalu identik dengan ada ayam goreng dan juga ada cake ya. Ada cake juga. Iya. Iya, Mas apakah kalau libur akhir tahun banyak wisatawan Indonesia yang liburan ke Jepang Mas? Karena mungkin kayak ngincer salju deh kayak kalau nggak salah. Banyak banget. Saya suka ketemu artis-artis Indonesia di Tokyo. Beberapa kali ketemu. Oh, berarti memang karena memang mencari experience turun saljunya itu ya Mas ya? Iya, tapi mereka nggak liburan ke Tokyo kalau mencari salju. Oh, ke Sapporo Biasanya berarti kata saya Mas ya? Iya, Sapporo, Nagano kayak gitu. Shirakawa-go tuh yang paling populer tuh Shirakawa-go. Turis-turis Indonesia tuh. Wah banyak sih ya, tapi berarti opsinya memang banyak banget ya Mas ya kalau berlibur apalagi untuk tahun baru ke Jepang tuh masing-masing daerahnya tuh punya ciri khas masing-masing berarti ya? Iya benar, punya warna tersendiri sama kayak kita lah Indonesia lah. Di Jogja, di Bali, nah itu di Jepang juga gitu ada tradisi-tradisi tertentu, festival tertentu, terus ada makanan tertentu di satu tempat gitu, di lain prefektur. Jadi Jepang tuh kayak nggak habis-habis gitu loh dijelajahin tuh. Banyak hal. Apalagi makanannya sih emang enak deh. Kalau tinggal di sini tuh kepuasannya makanan deh. Langsung kebayang nih anaknya Langsung kayak gimana ya. kayak Langsung gimana. loh, warlocknya nih langsung mengabarkan. Mas saya mau nanya Mas penasaran juga sih. Kalau di kita kan kalau hari Natal itu 25 libur Natal, 26 cuti bersama. Betul. Di Jepang tuh ada cuti bersama nggak sih Mas? Di Jepang nggak ada libur pertama, nggak ada libur. Ini nggak libur ya. Jadi besok saya kerja, nggak ada libur nasional di Natal. Tapi cuti bersama ada.
Oke, nggak ada libur nasional berarti ya? Tapi berarti sepanjang akhir tahun liburnya tuh kapan aja Mas? Liburnya pokoknya tiap ada tradisi pulang kampung juga, cuman saya lupa namanya. Tradisi kayak kita gitu, pulang kampung ke ngunjungin rumah orang tua. Aduh. Tapi kok kalau tanggal 1 Januari libur kan Mas, tanggal merah di sana? Iya, 1 Januari libur. libur. Tapi tanggal 25 Desember berarti nggak libur ya Mas ya? Nggak libur. Nggak libur. Ya. Cuman budaya kontemporer kali. Karena mungkin juga di tanggal tersebutnya mereka tukar kado gitu kan. Jadi mungkin kalau libur malah nggak ketemu kali. Bisa jadi ya kan? jangan. Jadi memang dirayakannya malah langsung di hari tersebut, di hari Natalnya. Iya, orang waktu itu ada berita Jepang kan memang warga Jepang suka kerja keras begitu ya. Ya, mungkin Mas Saudi bisa lebih tahu. Mereka ketika ada libur mereka malah protes. Karena kenapa Iya, libur karena ya? kenapa libur ya Mas ya? Karena memang budaya kerja di sana sangat dinamis ya Mas ya? Iya, sangat pekerja keras di sini orang-orangnya. Sangat serius gitu. Kalau gitu kita biarin Mas Audi kerja lagi deh ya. Mas Audi, tapi terima kasih banyak loh Mas sudah mengabarkan bagaimana suasana Natal di sana. Karena mungkin ini cukup berbeda kan ya, apalagi tadi makanan yang biasa dimakan di sana juga gitu. Boleh dong Mas dikasih tahu sekali lagi kondisi yang paling dekat nih di sekitarnya Mas Audi, itu keramaiannya seperti apa? Ini sekarang yang jelas orang-orang ngantri KFC nggak berhenti-berhenti. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa emang brandnya. Besok dia ngiklan di sini kok. Terus Mas. Iya, pokoknya ngantri orang. Terus anak-anak muda ya pada nongkrong di sini, pada makan kue nih. Terus kalau di Tokyo, di pusat kotanya udah jelas banyak yang ngedate ya. Istilahnya sama pacar, entah itu first date atau ya dating secara casual lah, terus tukar-tukaran kado. Saya sempat ngalamin experience-nya itu sih beberapa tahun lalu ya. Terus beberapa tahun lalu selalu datang biasanya ke Tokyo Tower tuh. Karena ada bazar di situ, terus ada instalasi lampu yang bagus, yang bagus buat foto gitu. Ya, tapi sekarang ini karena agak sibuk kerja, jadinya nggak kesana. Tapi jadi kebayang ya serunya gimana di sana, walaupun tanpa ada libur sebenarnya ya tanpa besok ada tanggal merah. Tanpa ada tanggal merah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Audi. Baik Mas Audi. Iya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Next time ngobrolnya langsung. Boleh. Langsung di Jepang. Langsung di Boleh Jepang. banget. Iya, main-main. Wah, maunya begitu sih Mas. Cuman kantor belum ngasih. Masih banyak Mas Audi. Iya. Sehat Salam selalu untuk ya. keluarga, sehat selalu Mas. Selamat malam. Selamat malam juga. Seru banget ya. Pengennya sih kesana. Jadi Detik pengen sore on live location Tokyo Tower. Di atasnya lagi di puncak. Takut ditangkap kalau itu sih ya. Tapi kalau tadi di Orang Jepang, Jakarta nih. kita geser, kita balik lagi ke ibu kota. Ke ibu kota, khususnya di Katedral Jakarta ya, Ayah ya, karena malam ini ada misa malam Natal dan kita ingin tahu, kita ingin tahu bagaimana suasana di sana. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Detikom, ada Yumna. Selamat. Oh masih nunggu. Yumna ini berarti mengabarkan langsung dari Katedral ya, yang dimana hari ini sudah ramai. Pasti ramai Sudah ramai. Jadi kayaknya per hari ini akan banyak konten-konten antara Katedral dan Istiqlal. Nah itu pasti tuh. Ya kan? Pasti. Sama ini ya tempat lahan parkir Istiqlal jadi tempat parkir dari buat misa Natal. Betul. Karena nanti pas di Lebaran gantian parkirannya gereja Katedral untuk umat Muslim yang sholat di situ. Coba kita langsung colek Yumna yang ada langsung di lokasi. Hai Yumna. Halo, saya. Halo, selamat sore Yumna. Tadi kan sesuai kan omongan kita ya, Istiqlal dan Katedral. Yang mengabarkannya cantik pakai kerudung hari ini ya. Yumna sekarang posisinya lagi di mana ini? Ya, saat ini saya sedang di depan gereja Katedral Jakarta. Bagaimana nih kondisinya Yumna? Apakah sudah mulai ramai? Terus juga mungkin boleh diceritakan, ini sebenarnya udah ada panggung nih bahkan ya, sudah ada tenda-tenda yang dipasang. Bagaimana suasana di Katedral?
Ya, untuk saat ini di Gereja Katedral Jakarta sedang berlangsung misa sesi pertama yang sudah dimulai sejak pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan memang untuk jemaah ini cukup ramai sekali. Di dalam Gereja Katedral sudah penuh oleh para jemaat dan di luar juga sudah dipenuhi oleh para jemaat. Memang untuk prediksi sekitar ada 5.000 jemaat yang akan menghadiri misa malam Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta pada hari ini. Untuk sesinya juga ada 2 sesi. Yang pertama ada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan nanti sesi kedua akan mulai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kalau untuk spot-spot parkir begitu Yumna, karena kan memang pasti ramai sekali ada 5.000 orang kan, dan apakah juga ada pengalihan lalu lintas di sekitar situ? Memang untuk saat ini sama dengan Natal-Natal sebelumnya, untuk parkir kita juga bekerja sama dengan Istiqlal, di mana parkir juga bisa berada di basement Masjid Istiqlal, kemudian juga ada di kantor pos lapangan Banteng, juga ada di selatan lapangan Banteng, lalu juga bisa di SMA Ursula, lalu di depan Kementerian Keuangan, dan apabila misalnya parkir di Istiqlal juga bisa menggunakan terowongan silaturahmi yang langsung ke Gereja Katedral Jakarta, seperti itu. Dan ini suasananya memang sudah dipenuhi ya untuk sesi yang pertama berarti Yumna ya? Ya benar sekali, saat ini sudah ada panjatan doa dari para jemaat yang sedang berlangsung di sini. Nah, untuk kegiatannya sendiri sebenarnya akan ada apa aja sih Yumna? Ya setelah selesai sesi pertama dan juga kedua ya berarti? Untuk sampai dengan saat ini memang di Gereja Katedral Jakarta sedang berlangsung misa sesi pertama. Dan nanti akan dilanjut dengan misa sesi kedua pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam sesi misa juga akan dilakukan doa bersama untuk para korban terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, seperti itu. Baik, apakah ada tokoh pemerintah atau publik nanti yang hadir dalam perayaan malam Natal di Katedral, Yumna? Untuk para tokoh-tokoh pemerintah sudah hadir sebelum misa tadi sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ada dari Mendagri, kemudian dari Menko PMK, kemudian ada Gubernur Jakarta juga Pramono Anung, lalu juga ada Kapolri, lalu juga ada Panglima TNI. Mereka datang bersama-sama tadi sebelum bisa dimulai dan menyapa jamaat di Gereja Katedral Jakarta ini. Dan untuk peraturannya mungkin Yumna bisa diinformasikan apakah ketika nanti teman-teman yang mau hadir ya apalagi kan masih ada satu sesi lagi nih ya sesi kedua itu ada peraturan khusus kah gitu dan bagaimana untuk bergabung bersama teman-teman yang mungkin sudah ada di katedral. Untuk ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta ini memang ada dua tipe. Yang pertama melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan yang kedua yang non registrasi atau langsung datang ke Gereja Katedral Jakarta. Nah, untuk yang non registrasi itu diwajibkan untuk datang 30 menit sebelum bisa dimulai. Sedangkan untuk yang non registrasi bisa juga datang 1,5 jam. Karena 1,5 jam setelah itu Gereja Katedral Jakarta sudah dibuka dan bisa untuk jamaat masuk ke dalamnya. Kemudian juga ada aturan-aturan yang berlaku. Misalnya tidak boleh membawa tas yang terlalu besar. Kemudian juga tidak boleh untuk men-tag bangku terlalu lama. Kemudian juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Oke, baik Yumna, terakhir bisa dilaporkan tidak bagaimana cuaca di sana? Karena mungkin katanya cerah-cerah aja nih, tapi ternyata ya kalau nanti malam atau hujan begitu kan mungkin para jamaat bisa mempersiapkan begitu bawa payung dan sebagainya. Untuk saat ini cuaca di Jakarta cukup cerah dan sepertinya tidak akan hujan ya kalau memang tidak akan berubah cuacanya gitu. Dan untuk lalu lintas sendiri di sini cukup normal, tidak ada kemacetan yang terjadi. Memang kalau untuk pengalihan arus lalu lintas itu akan dilakukan apabila nantinya terjadi kepadatan di sekitar area Katedral Jakarta. Tetapi sejauh ini memang ada terjadi kepadatan di depan Gereja Katedral Jakarta dan arus lalu lintas berjalan secara normal. Baik. Oke, berarti masih aman silahkan ya yang mau menuju katedral. Di jam sekarang juga tidak ada kemacetan ya. Jadi buru-buru nih ya karena Yumna sudah mengabarkan bahwa suasana di sana juga sudah mulai ramai ya Yumna ya. Ya sudah dimulai saat ini. Sudah dimulai. Baik kalau begitu terima kasih banyak Yumna informasinya. Selamat bertugas, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan Yumna. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.
Jadi memang ini sudah jadi malam misa, sudah mempersiapkan juga ya untuk sesi pertama sudah mulai. Mungkin sekarang kalau yang baru beres kerja nanti nunggu aja sesi kedua juga bisa. Nah tadi produser kita udah duluan cabut. Betul. Pak Yansa. Enak Pak banget Yansa? ditinggal. Kosong ada orang depan sini Coba. nih. Pasti kamu lagi nonton ini kan? Hah? Anda pasti melihat kan Pak Yansa. Ini pakai bando berat loh ini. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang memang mungkin hari ini sudah mulai beribadah atau bahkan kembali ke kota masing-masing ya untuk berlibur panjang, hati-hati pastinya di jalan. Cek semuanya, kondisi kendaraannya, cek kondisi tubuh kamu juga, karena itu yang penting. Kalau nanti yang nyetirnya lelah, coba. Iya, istirahat dulu aja nggak apa-apa. Istirahat dulu. Yang pasti alon-alon asal apa tadi? Kelakon. Baiklah Detiker, sudah jam 5:30 saatnya kita cabut ya. Iya. Lu mau kemana hari habis ini? Habis ini lanjut kerja lah. Lanjut kerja. Ayo langsung ke pulang. Iya, gue akan kembali ke Bandung bersama keluarga yang sudah terus menanyakan kenapa gue tidak pulang-pulang. Oh iya, udah libur padahal. Betul. Udah libur. Jadi tolong ya, Detik. Saya di Bandung. Wah, kita buat Detik Sore di Bandung aja kalau gitu ya. Ayo, ditunggu Bisa ya. di Gedung Sate ya. Seru ya. Seru, boleh. Oke Detikers, terima kasih banyak yang sudah bersama kita di sini dari jam 3 sampai 5:30. Besok hari Kamis Jumat kami pasti libur. Jumat Besok kita libur. Jumat cuti bersama libur. Nanti tanggal next 1. minggu depan masih masuk. 29. Betul. 29, 30, 31 siaran. Ya. Oh iya WFA. Work from anywhere. Tanggal 2 belum tahu nih cuti bersama atau enggak. Tapi kayak terakhir enggak cuti bersama di tanggal 2. Aku sih menyarankan cuti bersama ya untuk pemerintah. Cuti bersama ya. Gunari 28 hari Minggu Gun. Gajian kan? Iya gajian. Tanggal 28. Oh iya FYI, oke deh kalau Baik, gitu. terima kasih banyak Detikers. Detikers yang sudah menyaksikan kita, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata juga Ivaran cabut. Dan Laila juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga cabut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat berlibur, selamat merayakan Natal bagi yang merayakan. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga di rumah. Jadi sampai jumpa lagi nanti minggu depan. Detik Sore. Gak cuma Hore. Happy holiday. Happy holiday. Merry Christmas.